Hai anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang keempat. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang cara menentukan penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan persamaan dasar untuk tipe soal standar. Hari ini kita akan belajar untuk tipe kelanjutannya. Tipe kelanjutannya berarti perkembangan, jadi tipe yang sudah divariasi. Oke, kalian bisa lihat pada modul ini, tipe soalnya adalah yang seperti ini ya. Perbedaan dari yang pertemuan lalu, pada tipe ini ada ditambahkan sebuah koefisien. Koefisien berarti sebuah angka yang berada tepat di sampingnya variabel. Kalian lihat di situ. Sin AX, cos AX, tan AX. Kalau soal standar itu hanya sin X, cos X, tan X. Oke, jadi untuk kalian bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tipe seperti ini, kalian silahkan mendengar baik-baik penjelasan Ibu ya. Di sini ada 5 contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama, cos 4X sama dengan cos 48 derajat. Selangnya yaitu dari antara 0 derajat, dari 0 derajat sampai 180 derajat. Oke, cara mengerjakannya masih seperti yang lalu ya. Jadi, pertama kita tentukan dulu A. A-nya yang mana? Nah, seperti pada pertemuan yang lalu, A-nya pasti yang pasangan di sebelah kanan, di ruas kanan ya. Jadi, kalau soal yang pertama kita ini kan cos 4X sama dengan cos 48 derajat. Berarti 48 derajat adalah A. Jadi, A itu adalah sudut yang berada di sebelah kanan, ruas kanan ya. Jadi, kita punya A itu adalah 48 derajat. Sehingga, kalian masih ingat kan kalau cos itu ada 2 penyelesaian. Penyelesaiannya seperti ini, sudah Ibu sertakan di sini. Penyelesaiannya cos yaitu ada 2. Yang pertama, X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi satunya plus, satunya min. Oke, mari kita coba menyelesaikannya menggunakan persamaan yang pertama dulu. Pertamanya yaitu A derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, A tadi kita sudah dapat A-nya 48 derajat ya. Nah, perbedaan tipe soal standar dan tipe soal yang hari ini akan kita pelajari berada pada koefisiennya. Kalau yang lalu kan cuma cos X. Sehingga nanti di sininya hanya ditulis X. Tapi untuk soal yang ternyata ada koefisiennya, kita tidak boleh cuma tulis di situ X sama dengan 48 derajat, tapi harus sesuai soal. Kalau soalnya 4X, kita tulis di situ, di sini berarti 4X. Kalau soalnya 5X, tulisnya 5X, gitu ya. Jadi, 4X sama dengan A-nya tadi kan 48 derajat, berarti 4X sama dengan 48 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, anak-anakku sekalian,
Karena ada koefisiennya yaitu 4, maka kita harus bagi 4. Tujuannya supaya kita mengembalikan ke X. Karena penyelesaiannya kan hanya dalam bentuk X, ya kan? Ini. X, bukan 4X, bukan 5X. Jadi kalau ada angka, ada koefisiennya, kita bagi. Jadi kita bagi 4. Kalau 5X, kita baginya bagi 5, kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita bagi 4, maka yang dibagi yang mana saja, Bu Guru? Kalau kita bagi 4, berarti yang kita bagi ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kirinya ini, 4 bagi 4 nanti jadinya 1. Ruas kanannya apa saja? Ruas kanannya itu ada 2 suku kan? Berarti kedua suku itu kita bagi 4. Jadi yang kita bagi 4 itu 48 juga kita bagi 4. 48 bagi 4 kan 12. Lalu 360 juga harus kita bagi 4. 360 dibagi 4 sama dengan 90. Nah, sehingga persamaannya menjadi, setelah kita bagi 4, persamaannya menjadi X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Itulah yang akan kita gunakan. Gunakan seperti pertemuan yang lalu, kita mengganti K dengan bilangan bulat. Bilangan bulatnya dari 0 dan positif ya, tidak usah yang negatif. Ayo kita substitusi bersama. Jadi kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, ini batasnya kita dari 0 sampai 180 derajat ya. Oke, untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 12 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat, karena K-nya kita ganti dengan 0. Lalu 0 dikali 90 derajat itu 0. 0 ditambah 12 derajat tetap 12 derajat. Nah, 12 derajat ini memenuhi ya. Kenapa memenuhi? Karena 12 derajat itu ada dalam selang 0 sampai 180. Nah, 12 derajat itu ada setelah 0 derajat. Jadi dia ada di antaranya 0 dan 180, sehingga dia memenuhi syarat. Oke, lanjut untuk K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti kita ganti K-nya dengan 1. Sehingga X sama dengan 12 derajat ditambah 1 dikali 90. 1 kali 90 itu 90 ditambah 12, 102. Nah, 102 juga masih memenuhi syarat karena 102 masih ada di tengah-tengah 0 dan 180. Lanjut. Kita kerja sampai dia tidak memenuhi baru stop ya. Oke, untuk K sama dengan 2 berarti X sama dengan X sama dengan 12 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. 2 dikali 90, 180. 180 ditambah 12, 192. Nah, di sini sudah tidak memenuhi karena 192 sudah melebihi batasnya. Batasnya kan 180. Tapi ini sudah lebih, berarti sudah tidak memenuhi dan stop di situ. Oke, kita lanjut di persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu yang ada minnya. X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360. Nah, caranya sama kayak tadi. X-nya itu tulisnya 4X karena disoalkan 4X. Lalu A-nya adalah 48, tapi karena min, berarti pakai min 48 derajat. Lalu apa Bu Guru selanjutnya? Kita bagi 4, karena ada koefisien 4-nya. Kita bagi 4 kayak tadi ya, jadi 48 juga kita bagi 4, menjadi min 12. 360 bagi 4, 90. 4 bagi 4 kan 1, sehingga 4X menjadi X saja. Oke, selanjutnya, seperti biasa, setelah sudah memperoleh persamaan yang
Setelah dibagi itu, sekarang kita substitusi. Pertama mulai dari 0 ya, selalu mulai dari 0. Jadi untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan min 12 derajat ditambah 0 kali 90. 0 dikali 90 itu 0, 0 ditambah min 12 derajat adalah min 12 derajat. Nah, kalau min, dia sudah di bawah 0, sehingga sudah tidak termasuk di dalam syarat. Maksudnya, sudah tidak termasuk dalam selang sehingga tidak memenuhi syarat ya. Oke. Kita bisa lanjut untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti min 12 ditambah 1 dikali 90. 1 dikali 90 itu 90. 90 ditambah min 12 adalah 78 derajat. 78 derajat ini masih termasuk di selang ya. Selangnya tadi kan 0 sampai 180 ya. Jadi 78 ada di tengah-tengah 0 dan 180. Jadi memenuhi. Lanjut di K sama dengan 2, berarti min 12 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. 2 kali 90, 180 ditambah min 12 sehingga 168. Dan ini juga masih memenuhi syarat. Nah, untuk K sama dengan 3 ternyata sudah tidak memenuhi syarat. Hasil yang diperoleh itu 258. 258 itu melebihi 180 batasnya. Oke, sehingga kita peroleh dari atas sampai bawah kita dapat 4 solusi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 12 derajat, 78 derajat. Jadi kita urutkan dari yang kecil ya. 12, 78, 102, dan 168. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada koefisiennya kita harus bagi dulu. Oke, lanjut nomor 2 coba. Nomor 2 itu soalnya sin. Sin 3x sama dengan sin 3/4 pi. Nah, 3/4 pi. Sekarang kita cari A-nya dulu nih, nilai A. 3/4 pi itu berapa? Itu yang harus kita hitung. Kalau pi sendiri kan 180. Kalau 3/4 pi bagaimana cara nilainya, Bu? Oke, kita akan mencarinya, yaitu tinggal kita kali dan kita bagi. 3/4 pi caranya begini. Oke, kalian bisa lihat di modul yang sudah yang kalian punya. Jadi 3/4 pi itu berarti 3 kali 180 derajat dibagi 4. Karena 180 pi kan 180 gitu. Jadi 3 dikali 180 derajat dibagi 4. Kalau kalian hitung nanti dapatnya 135 derajat. Jadi A pada soal kedua adalah 135 derajat. Oke, kita masuk untuk sin kan ada 2 penyelesaian. Yang pertama, yang kalian lihat yang warna kuning itu, yang pertama adalah A derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang keduanya 180 kurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, yang pertama, A-nya tadi 135. Berarti karena soalnya 3x, maka kita tulis 3x, jangan tulis x. Lalu 3x sama dengan 135 ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang selanjutnya kita lakukan, karena koefisiennya 3, maka kita bagi 3. Nah, bagi 3-nya berarti semuanya kita bagi 3. 135 juga harus bagi 3, 360 juga harus bagi 3. Oke, 3x bagi 3 menjadi x, 135 bagi 3, 45, 360 bagi 3, 120. Jadi, hasil inilah yang akan kita gunakan dalam mensubstitusi nilai K. Oke, K yang pertama 0. Kalau K-nya 0 berarti
X sama dengan 45 ditambah 0 dikali 120 derajat. Kita punya selang ini batasnya sampai di 2pi. Nah, kalau 2pi berarti 2pi itu 360 ya. Sehingga batasnya harus tidak boleh lebih dari 360. Oke, kita ulang. Untuk K sama dengan 0 berarti 45 derajat ditambah 0 dikali 120. 0 kali 120 itu 0, ditambah 45, tetap 45. Nah, itu memenuhi. Oke, K sama dengan 1, setelah dihitung-hitung, ternyata nilainya 165 derajat. Dan itu masih memenuhi ya. Karena batas kita pada soal kedua ini 360. Untuk K sama dengan 2, setelah dihitung-hitung, ternyata nilainya 285. 285 itu juga masih masuk di batasnya. Karena selangnya yaitu batasnya adalah 0 sampai 360, jadi memenuhi. Untuk K sama dengan 3, setelah dihitung ternyata nilainya 405. Nah, 405 ini melebihi 360. Sudah lewat, sehingga dia tidak memenuhi. Oke, kalau tidak memenuhi cukup, lalu kita lanjut di penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang kedua berarti 3X sama dengan 180 kurang 135 ya. 180 itu memang rumusnya begitu. Lalu 135 karena A-nya pada soal ini 135. Yang kita hitung itu 180 kurang 135. Itu nilainya 45 derajat. Nah, kurang dulu baru kita bagi 3 ya. Jangan bagi 3 dulu baru kurang. Jadi kita kurang dulu karena bisa dikurang jadi kita kurang. Lalu kita bagi 3 seperti tadi karena koefisiennya itu 3. Nah, kita bagi 3, 45 bagi 3, 15. 360 bagi 3, itu 120. Sehingga yang kita pakai adalah X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Oke, mari kita lanjut. Untuk K sama dengan 0, berarti 15 derajat ditambah 0 dikali 120, nilainya adalah 15 derajat. Ini masih memenuhi ya. Lanjut, K sama dengan 1, setelah dihitung dapatnya 135, dan ini memenuhi syarat. K sama dengan 2, nilainya 255. 255 itu kan masih di bawahnya 360, jadi masih memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 3, hasilnya 375. Nah, 375 ini sudah kelebihan dari batasnya ya. Sudah lebih dari 360 sehingga tidak memenuhi. Kayak gitu. Jadi kita peroleh 6 solusi. Jadi tinggal kalian urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yaitu 15 derajat, 45 derajat, 135, 165, 255 dan yang paling terakhir 285 derajat. Itulah himpunan penyelesaian. Oke. Yang namanya himpunan penyelesaian, kalian harus pakai kurung kurawal ya. Seperti itu. Jangan pakai kurung biasa, tapi pakai kurung kurawal seperti ini ya. Di ujung kiri dan ujung kanan. Oke. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Kita punya 5 soal ya. Soal yang ketiga itu tan. Tan 2X sama dengan tan sepertiga pi. Nah, ini sama saja, tapi tinggal kita cari A-nya itu berapa. Jadi pertama tuh A berapa? Sepertiga pi. Tan 2X sama dengan tan 1/3 pi. Cara mencarinya kan tinggal pi itu kan 180, jadi 180 kali 1 bagi 3. 180 bagi 3 ini caranya. Nah, 180 kali 1 kan tetap 180. 180 itu kita bagi 3 menjadi 60 derajat.
Sehingga A pada soal ketiga adalah 60 derajat. Oke, khusus untuk tan, penyelesaiannya cuma satu, yaitu ini ya yang Ibu lingkari. Oke, mari kita kerjakan. Nah, pada soal ini kan koefisiennya 2, berarti kita bagi 2. Tadi A-nya 60 derajat, sehingga 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180. Ingat ya, kalau tan punya itu 180. Kalau cos dan sin 360 di sininya, di rumus penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Jadi dibagi 2, 60 bagi 2 30, 180 bagi 2 90. Jadi inilah yang akan kita gunakan dalam mensubstitusi nilai K. Oke, untuk K sama dengan 0, setelah dihitung ternyata nilainya adalah 30 derajat. Dan itu memenuhi syarat. Untuk K sama dengan 1, nilainya 120 derajat dan masih memenuhi. Oh ya, selang kita di soal nomor 3 ini 2pi. 2pi itu berarti nilainya 360. Oke, jadi 120 memenuhi. Untuk K sama dengan 2, berarti setelah dihitung-hitung nilainya adalah 210. 210 masih belum melewati 360 ya. Sehingga memenuhi juga. Lanjut di K sama dengan 3, dapatnya 300. Nah, 300 juga masih memenuhi syarat. Nanti untuk K sama dengan 4, baru nilainya 390, dan 390 ini sudah melewati batas, 360 batasnya. Oke, jadi himpunan penyelesaian pada soal ketiga ada 4, 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Oke, kayak gitu. Kita lanjut pada soal keempat. Nah, soal keempat ini tipenya, soal keempat dan soal kelima ya, itu yang ruas kanan tidak ada sin, tidak ada cos, tidak ada tan. Kayak gini. Kalian lihat, ruas kirinya ada sin ada tulisan sinnya, tapi ruas kanannya tidak ada tulisan sin. Ya. Sin 3x sama dengan min 1/2. Kalau kayak gini berarti kita cari nilai A-nya dulu. Cara mencari nilai A, berarti kita harus berpikir, ini Ibu bacakan ya. Ibu bacakan, pada tipe soal ini, kita harus menentukan nilai A dengan mencari sin berapakah yang nilainya min 1/2. Ayo, sin berapakah yang nilainya min 1/2? Kalau sin yang nilainya 1/2 itu 30, tapi ini min. Nah, ternyata nilai yang nilainya min 1/2 itu 330 derajat. Maka nilai A-nya adalah 330. Ya, ini adalah materi yang sudah kalian pelajari pada kelas 10 di mata pelajaran matematika wajib. Nanti kalau kalian bingung, bagaimana Bu cara mendapatkan sin 330 derajat itu? Nanti ada caranya Ibu taruh di bagian halaman terakhir, oke? Kita lanjut dulu ya. Jadi, ternyata nilai sin yang bernilai min 1/2 adalah 330. Sehingga nilai A kita peroleh 330 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, pada soal kan sin 3x, berarti nanti kita bagi 3 ya. Jadi,
A-nya adalah 330, jadi 3X sama dengan 330 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita bagi 3, menjadi 110 derajat tambah K kali 120 derajat. Kita bagi 3 ya. 330 bagi 3, 360 bagi 3. 3X juga bagi 3 menjadi X saja. Oke, jadi yang kita peroleh hasilnya adalah X sama dengan 110 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Oke, kita gantikannya 0. Setelah dihitung dapatnya 110 dan ini memenuhi. Kita punya batas itu 360 ya. Batas soal keempat ini 360 derajat. 110 memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 1, setelah dihitung ternyata nilainya 230 dan ini memenuhi syarat. K sama dengan 2, setelah dihitung kita peroleh nilai 350 dan 350 masih dalam batas ya, karena batasnya 360. Jadi ini masih memenuhi syarat. Untuk K sama dengan 3, setelah dihitung nilainya yang kita peroleh 470 dan ini 470 itu sudah kelewatan batas dari 360 sehingga tidak memenuhi lagi. Oke, kita lanjut di penyelesaian yang kedua untuk sin. Penyelesaian untuk sin kan yang 180 itu. Oke, kalian perhatikan ini di bawah. Jadi tadi A-nya kita dapat 330 sehingga cara hitungnya 3X sama dengan 180 kurang 330 ditambah K kali 360. Nah, 180 kurang 330 itu negatif 150 ya. Angka kecil kurang angka besar pasti nilainya negatif. Oke. Lalu kita bagi 3 karena koefisiennya 3. Min 150 bagi 3 itu min 50. 360 bagi 3 itu 120. Sehingga yang akan kita gunakan adalah yang ini dia. Oke, mari kita substitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 0, nilainya min 50. Nah, min 50 itu di bawahnya 0, jadi tidak termasuk. Lalu untuk K sama dengan 1, nilainya 70. Memenuhi. Untuk K sama dengan 2, nilainya 190. Untuk K sama dengan 3, 310 masih memenuhi. Untuk K sama dengan 4, nilainya 430. Nah, ini sudah lewat. Udah ya, jadi kita dapat 6 solusi. Himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat, 110 derajat, 190 derajat, 230 derajat, 310, dan 350 derajat. Oke, soal terakhir. Soal terakhir adalah cos 2X sama dengan min 1/2. Nah, ini lagi min lagi nih. Kalau min itu tidak ada di tabel istimewa. Jadi kita menggunakan ilmu pada matematika wajib di kelas 10. Oke, kalian silakan buka-buka buku matematika wajib, tapi kalau kalian butuh penjelasan dari ibu, nanti ibu jelaskan setelah ini. Oke, ternyata nilai cos yang bernilai min 1/2 adalah 120 derajat. Sehingga A-nya itu pada soal kelima A-nya bernilai 120 derajat. Oke, ini cos berarti solusinya yaitu ada 2, yang ini dan yang negatif. Oke, kita langsung kerjakan yang pertama dulu. Nilai A adalah 120 derajat. Sehingga di soalnya kan cos 2X. Jadi di sini 2X sama dengan 120 derajat. A-nya kan 120. Tambah K kali 360. Lalu kita bagi 2 karena koefisiennya 2. 120 bagi 2, 60. 360 bagi 2, 180. Jadi yang akan kita gunakan adalah yang X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat.
Oke, kita masukkan nilai K sama dengan 0. Nilainya adalah 60 derajat dan itu memenuhi. Oh, batas kita tuh hanya sampai di 270 ya, tidak lebih dari itu. Batas kita pada soal kelima, Ibu ulangi, batasnya adalah 270 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0 tadi 60 derajat memenuhi. Untuk K sama dengan 1, 240 derajat itu masih memenuhi. Untuk K sama dengan 2, 405. 405 ini sudah lebih dari 270. Oke, kita lanjut di penyelesaian yang kedua. Min. Jadi 2X sama dengan min 120 derajat. Tambah K kali 360 derajat, kita bagi 2 menjadi X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, kita gantikan nilai K sama dengan 0, kita dapat min 60. Nah, min itu tidak masuk. K sama dengan 1, setelah dihitung nilainya 120 dan itu memenuhi. Untuk K sama dengan 2, nilainya 300 derajat. Nah, 300 derajat ini tidak memenuhi ya, ingat, tergantung batasnya ya. Kalau batasnya 360 derajat dia memenuhi. Tapi batas kita di soal kelima ini cuma sampai 270 derajat, sehingga 300 ini tidak memenuhi lagi. Kita cuma dapat 3 solusi, yaitu 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Oh, oke. Sorry, ininya salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Oke. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jadi kalau ada koefisiennya, kalian bagi dulu. Setelah dibagi, baru gunakan penyelesaiannya. Oke, sekarang Ibu mau bahas mengenai yang ini. Bagaimana Ibu dapat cos yang nilainya min setengah, sin yang nilainya min setengah. Pasti kalian bingung di situ. Jadi, kalian bisa pelajari di kilas balik ini. Ibu sudah kasih polanya. Tinggal kalian gunakan. Kalian pelajari baik-baik dan gunakan itu dalam mengerjakan soal nanti. Misalnya nih, ini sangat penting ini, yang ini. Jadi ini polanya. Untuk mencari besar sudut sin yang bernilai negatif, kalian hanya menggunakan pola 360 kurang alfa ya. Tidak boleh pakai pola yang lain. Nih. Ini untuk mencari sin. Kalau mencari cos, pakainya yang 180 dikurang alfa. Nah, bagaimana caranya? Misalnya nih, contoh 1. Kita mau cari nilai sin berapakah yang bernilai min 1/2. Nah, pertama, kalian cari dulu yang positif 1/2-nya. Di tabel istimewa itu, sin berapa yang nilainya setengah, yaitu sin 30 derajat. Sehingga kita masukkan di pola sin. Pola sin itu kan 360 kurang alfa. Nah, alfanya kita pakai yang 30 tadi itu. Jadi 360 kurang 30 dapatnya 330 derajat. Sehingga sin yang bernilai min 1/2 adalah 330 derajat. Kayak gitu. Nah, coba cos. Cos berapa yang nilainya min 1/2? Nah, langkah pertama kalian cari dulu cos yang bernilai positif 1/2 itu berapa. Kalau di tabel istimewa, nilainya nanti 60 derajat. Nah, 60 derajat itu yang kita gunakan. Gunakan pola cos. Jadi pola cos itu kan 180 kurang alfa. Jadi kalian kurangi 180 kurang 60, dapatnya 120. Jadi cos yang bernilai min 1/2 yaitu 120. Nah, itu yang tadi Ibu dapat di
nomor 4 dan nomor 5 itu, 330 dan 120. Oke, kayak gitu ya. Jadi Ibu harap kalian mengerti penjelasan Ibu hari ini. Oke, ada tugas buat kalian. Tugasnya ada 5 nomor, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Waktu kerjanya 2 hari. 2 hari. Oke, tidak boleh lebih ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi. Bye-bye.